Jadi usaha itu ketika orang mengatakan harus bermodalkan uang duluan itu bullshit bagi kami. Ternyata kami without money kita bisa usaha kok. Nah, itulah namanya alpukat itu buah kaya gizi, bikin badan sehat dan kantong berisi. Penguasa negeri dan raja yang hakiki, itulah petani. Kita jadi tuan, mohon maaf, apapun profesi Anda tanpa petani Anda akan mati kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan sukses menjalani aktivitasnya. Hari ini masih rangkaian dari podcast ini Tani, podcast Everywhere ini Tani di Semarang, Goes to Semarang. Dan sekarang Feby berada di daerah yang ke atasnya Semarang, itu di Pusbikat, yaitu yang pemiliknya adalah Bapak Haji Agus Riyadi, SPDI. Halo Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kuluna fi amanillah. Alhamdulillah baik. Ini Feby tertarik banget ya sama Pusbikat ini kan, Pusat Bibit dan Buah Alpukat. Pusat Bibit Buah Alpukat ya, bisnis juga ya? Iya. Oke. Nah, Pusat Bibit Bisnis Buah Alpukat itu ceritanya gimana Pak? Awalnya merintis dan akhirnya bisa sehebat ini gitu. Maksudnya semua orang pada tahu kalau Pusat Alpukat tuh di tempatnya Pak Agus gitu. Ya, saya sebenarnya anak baru kemarin sore ya. Jadi sejak mungkin tahun sekitar 95-an saya membantu orang tua itu untuk jualan sayur dan buah lokal. Baik. Kemudian bisa masuk ke supermarket. Saat kuliah di Unisula mulai tahun 2004, lulus 2009 itu saya lebih banyak di dagang durian. Durian justru. Jadi kalau di Unisula Semarang, Agus Durian gitu terkenal dari pintu gerbang depan sampai belakang. Karena langsung pada pengennya pesen durian gitu ya kalau lihat Pak Agus Riyadi. Nah, dengan berjalannya waktu, saya melihat prospek alpukat ini semakin menjanjikan, maka 2011 saya belajar untuk konsentrasi di alpukat ini. Oh baik. Mengapa pilihannya adalah buah alpukat? Dibanding dengan buah yang lain, mohon maaf sebelumnya durian, itu ketika yang saya tawari itu adalah anak muda, nafsunya, semangatnya makan durian masih tinggi. Oke. Dompetnya yang nggak kuat. Gantian ketika mereka sudah punya posisi, punya penghasilan cukup, dompetnya mencukupi tetapi tenaganya tidak mencukupi, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, dari itu saya pindah ke alpukat. Kenapa? Ternyata alpukat ini bisa dikonsumsi dari anak-anak yang belum punya gigi sampai kakek nenek yang sudah kehabisan gigi. Oh iya juga ya. Biasanya makan mapasi pertama tuh buah alpukat gitu ya. Buah pisang, luar biasa ya kepikiran sampai sana. Oke. Berarti pangsa pasarnya cukup luas pada saat itu. Lalu memilih bibit yang baik gitu, yang bagus pada saat pertama kali bagaimana? Karena kan pengalaman lebih dahulunya adalah lebih concern ke buah durian kan? Ya. Berawal dari pasar. Kalau untuk bertani kita awal dari kebun, endingnya petani akan dipermainkan oleh pasar. Oke. Maka kita sebagai petani melihat membidik pasar mana yang siap untuk menampung produk kita. Nah, saat itu ketika kita kirim ke supermarket adalah alpukat itu syaratnya besar, tua, halus. Udah masuk. Nah, ini sebagai syarat umumnya sehingga belum kenal varietas ABCD belum ada. Jadi yang penting gede, yang besar, halus, tua. Permukaannya dan tua. Iya. Karena yang menjadikan trauma pembeli alpukat itu membeli alpukat nggak bisa matang. Akhirnya dia kadang jadi gondok gitu loh. Iya benar-benar. Karena kalau misalnya kita beli terlalu matang, begitu kita konsumsi dia terlalu lembek. Ketika yang keras, pas mau dikonsumsi dia belum matang gitu. Nggak mau matang seutuhnya. Ada nggak cara nggak ya sih Pak untuk biar begitu kita beli tahu itu bagus, lalu pas kita makan matangnya sempurna gitu? Matang atau tidak itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat ketuaan buah, kematangan buah, tua. Kemudian varietas, jadi ada alpukat itu jenisnya kulit tebal, ada kulit tipis. Jenis kulit tebal itu masaknya agak lama, atau bahkan dikatakan lama. Dan kalau tidak benar-benar tua dia tidak bisa matang, akan busuk pangkalnya. Ada alpukat kulit tipis, kayak si cantik, Miki itu kulit tipis itu lebih gampang matang.
Jadi dibiarkan aja matang, tapi kendalanya dia nggak bisa untuk pengiriman jarak jauh. Jauh. Nah itu agak kurang tua dikit, lebih mudah matang daripada yang kulit tebal. Kemudian iklim. Kalau di Ambarawa, di Bandungan sini, panen alpukat taruh aja di lantai akan matang. Tapi saya pernah membawa alpukat ke Genuk Indah di Semarang, di pesisir. Itu alpukat yang benar-benar tua. Tak taruh di sana tidak bisa matang, jadi matangnya hanya separuh-separuh. Ternyata iklim tempat mematangkan buah itu akan mempengaruhi. Termasuk pisang juga seperti itu. Oke. Jadi kalau pisang itu kalau sekarang ya, Iya. itu biarkan matang di Bandungan, sudah agak kuning baru bawa ke Semarang. Kalau hijau meskipun masak pohon bawa ke Semarang, Ambon, itu di Semarang nggak mau kuning. Jadi hanya jadi apa? Hijau muda. Matanya empuk tapi nggak bisa kuningnya nggak bisa bagus. Nggak bisa sempurna warna kuningnya. Berarti iklim dan suasana cuaca juga mempengaruhi kematangan si alpukat itu sendiri ya? Iya. Oh, Feby juga baru paham. Jadi treatmentnya juga beda ya? Nah, maka kalau mau beli alpukat di pasar, satu cari yang sudah mengkal, sudah hampir matang. Tidak harus matang tapi sudah mau matang. Oke. Atau kalau di Semarang itu biasanya di supermarket mau masak sempurna karena dia di ruangan AC hampir sama dengan di suasana pegunungan. Tapi kalau di kulkas tidak bakal bisa matang. Kalau di kulkas yang lebih dingin malah justru nggak bisa matang? Nggak bisa matang. Oke. Wow, menarik ya. Tapi kalau bicara lagi nih, Pusbikat ini sudah berdiri berarti dari tahun berapa nih, Mas Agus Riyadi? 2011. 2011, berarti sudah hampir 10 tahun. 10-an tahun ya. Bagaimana lika-liku kehidupan perbuahan alpukat ini? Segala sesuatu itu nikmat ketika diawali dari bawah. Oke. Jadi kita alhamdulillah dari orang tua itu diwarisi oleh ilmu dan budi pekerti. Masya Allah. Kami sempat diberikan kesempatan untuk belajar di Pondok Modern Gontor masuk tahun 98 selesai 2002 dan itu sebagai modal hidup kami. Di situ kami belajar menggali potensi dari apa yang ustadz-ustadz kami berikan kepada kami. Nah, kami mencoba untuk berwirausaha lika-likunya itu. Jadi ya itu tadi kuliah sambil jualan, pakai sepeda motor belakangnya isi keranjang, kita nikmati aja. Bahasa kasar kami ketika orang mencibir, biarin aja, mencibir itu hak Anda, itu mulut-mulut Anda, tapi Anda tidak membiayai kami. Oh, betul. Itu menjadikan kami lebih besar lah. Kemudian dengan proses berjalannya waktu tadi itu kita mencari dan mencari. Nah di alpukat ini juga awalnya juga orang mencibir juga. Kami mengawali dengan top working milik tetangga-tetangga, 1 pohon, 2 pohon gratis. Kami punya tenaga, tetangga punya modal pohon, punya lahan. Jadi usaha itu ketika orang mengatakan harus bermodalkan uang duluan itu bullshit bagi kami. Ternyata kami without money kita bisa usaha kok. Modalnya apa? Modal silaturahim. Karena man ahabba ayub sato lahu fi rizkihi wa yuntha'al lahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Ingin panjang umurnya, luas rezekinya, sambung silaturahim. Dan saya buktikan hadis itu, saya tanpa bermodalkan finansial ataupun uang, modal silaturahim, usaha bisa berkembang pesat. Masya Allah. Nah itu dari 1-2 rumah. Kemudian orang desa mengatakan gepok tular. Jadi Gepok orang tular itu apa? The meaning of gepok tular is Itu adalah jadi gini, ada petani ini ya, Iya. kita garap. Hasilnya bagus, dia akan cerita kepada orang lain. Oke. Nah, dia cerita lagi. Jadi kayak marketing dari mulut ke mulut gitu ya, Ah. cerita karena mereka puas, nyaman, Iya. suka gitu. Akhirnya dia cerita ke banyak orang Iya. gitu. Oh, ada nggak sih hal terlucu yang pernah terjadi di hidupnya Mas Agus Riyadi gitu, Pak Agus Riyadi, mengenai orang yang datang ke sini atau yang belajar di Pusbikat ini? Ya saking banyaknya orang tentu dengan berbagai macam cerita ya. Jadi ada yang orang dari lokal, ada yang langsung datang. Dulu ya ini saya diwawancarai masuk YouTube, masuk di TV. Dari Bangka Belitung langsung datang sini. Rumah saya belum di pinggir jalan, masih di dalam. Dulu di mana? Wah dalam sana. Jadi agak lumayan susah nyarinya. Oke. Itu orang bela-belain dari Bangka Belitung langsung datang. Nyariin, alhamdulillah ketemu. Ada juga orang dari kemarin yang baru ya, dari Pacitan naik sepeda motor ke sini.
Dia juga sama nggak punya modal tapi nyambung silaturahim, pengen mengembangkan di desanya. Lah kita support juga bagaimana cara-caranya. Jadi kalau kita punya usaha jangan khawatir ilmu kita ini akan diduplikat, karena dengan kita berbagi ilmu ini akan menjadi jariah bagi kita di akhir nantinya. Dan jangan khawatir rezeki kita akan diambil orang lain. Karena alamat rezeki udah jelas. Takarannya udah jelas. Udah jelas. Semuanya udah jelas. Tapi belum jelas lagi sahabat tani, kita akan masuk ke segmen kedua mengenai bagaimana berbudidaya atau berbudi dan berkarya di Puspikat. Sahabat tani pasti penasaran gimana sih caranya untuk menanam buah alpukat. Tapi sebelum itu Feby akan tanyain dulu sama Bapak Agus Riyadi, ya kan Pak Haji, gimana nih karakter alpukat itu seperti apa sih sebenarnya? Karakter tanaman alpukat? Pada umumnya alpukat itu tanaman yang membutuhkan air tapi gak mau kebanyakan air. Nah, sehingga ketika di daerah Bandungan sini yang ditanam di persawahan rata-rata is dead, mati. Karena kebanyakan air ya? Jadi mungkin dia hanya panen 1 kali 2 kali habis itu mati. Mungkin pada awal-awal pertumbuhannya bagus banget, tapi setelah panen 1 2 kali dia mati. Maka paling bagus, bukannya paling bagus ya, yang selama ini kita lihat di lapangan itu yang di dekat rumah, di pekarangan rumah itu bagus, atau di kebun. Oh justru gitu ya? Iya. Oke, berarti karakternya tidak suka air tapi nggak boleh terlalu banyak air. Terus caranya untuk biar dia tumbuh bagus dan airnya tidak mengendap itu caranya seperti apa, Pak? Maka tempat dulu. Jadi kalau persawahan meskipun atasnya itu tuntas nggak ada air, bawah tetap menggenang air. Baik. Meskipun terasering kayak sini pegunungan Iya, ini tetap mati biasanya. Itu yang di terasering air. Kemudian sinar matahari harus full. Jadi kalau dia ternaungi pertumbuhan lambat, buahnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau sinar mataharinya full, maka seperti yang di sekitar ini umur sekitar 1,5 tahun sudah bisa berbuah. umur berapa? 1,5 tahun. Jadi dari itu umur 1,5 tahun dia sudah berbuah. Sudah berbuah. Tapi kalau saya orang beli bibit mas standarnya di 3-4 tahun. 3-4 Nah kalau 1,5 tahun 2 tahun berbuah itu ya rezeki lah. Rezeki. Jadi jangan kita promosinya 1,5 tahun, nanti orang nanam 3 tahun baru berbuah. Oke, baik. Tapi sebenarnya panennya itu berarti kalau panen buah alpukat itu berapa kali dalam setahun? 1-3 kali. 1-3. Terkadang satu pohon itu berbuah secara serempak full bareng. Kadang juga tidak bareng atau berkesinambungan. Dari gitu. bunga sampai tua itu kan 6 bulan. Nah kadang dia kan bunga pentil sudah keluar, baru pentil ya, sudah keluar bunga lagi. Kayak di sana itu ada, nanti bisa dilihat, ada pentilnya sudah ada bunganya. Nah, nanti ada yang lagi sampai 3 kali. Perawatan itu beda orang, beda pengalaman. Ya kalau saya minimal standar minimalnya itu pemupukan kandang 2 kali, pupuk NPK 2 kali dalam setahun, berarti kan dipupuk 4 kali. Tapi ada yang petani yang lebih rajin, tiap bulan dipupuk, dosisnya lebih sedikit, tapi pertumbuhan cenderung lebih bagus. Kemarin kita di Padang kita survei, baru kisaran 1 tahun lebih sedikit, wah itu sudah ada yang berbunga. Karena tanahnya subur, orangnya rajin. Yang di Borobudur juga bagus seperti itu. Jadi yang kita tanam di Jawa Barat di 2 lahan, itu yang satunya agak ternaungi, yang satu terbebas, itu beda jauh. Yang ternaungi ya antara hidup dan tidak hidup, yang terbebas dengan sinar matahari full langsung itu pertumbuhannya bagus banget. Jadi selain lokasi juga ini ya, ketinggian dari tanah juga mempengaruhi kesuburan si buah alpukat itu sendiri. DPL itu nanti beda varietas akan beda. Ada alpukat itu yang cocok di DPL rendah ataupun tinggi. Ada yang lebih cocok DPL tinggi saja, ada yang lebih maksimal di DPL rendah. Kalau yang rendah ini varietas apa nih? Rendah itu ada yang nanam Miki, Kendil, Aligator, itu DPL rendah. Nah kalau yang tinggi bagusnya itu kayak Muria itu tinggi. Kalau di DPL rendah produktivitasnya agak kurang. Tapi ada juga bisa di dua-duanya.
Oke. Nah, kita yang di Majalengka itu di DPL kurang lebih 1000-an itu Pangeran ya bagus, Kendil ya bagus. Nah, kalau kita ini kan di di Puspikat Pusat ini kan DPL kurang lebih 600-an. Sampai Bandungan kurang lebih 800 itu hampir semua varietas mau. Mau. Oke. Nah, kalau kita mau nanam alpukat, itu lebih baik langsung nanam berupa biji atau bagaimana lebih bagusnya? Tanaman buah tidak hanya alpukat, kalau kita tanam bijinya saja kemungkinan besar akan berubah dari induknya. Kemungkinan besar akan berubah Dari induknya. dari induknya. Contoh ini alpukat jenis A. Oke. Wah, enak, gede, bagus, mantap, Iya, kita puas. mantap. Kita makan bijinya kita tanam, kita biarkan maka kemungkinan akan berubah dari yang kita makan bisa lebih baik atau lebih buruk. Kok bisa gitu? Iya, kemungkinan maka kalau kita mau sama dengan induknya maka ya bijinya itu kita tanam, kemudian kita top working, kita sambung dari entres pohon yang tadi kita makan, Oke. tunasnya kita sambungkan ke pohon ini maka akan sama rasanya. Jadi kemungkinan berubahnya sangat kecil. Tapi itu kan sulit karena bijinya kan terbatas. Iya. Nah, minimal adalah kita ambil biji yang tua, yang sehat, tanam. Nah, kalau sudah tumbuh kita sambung dengan pohon induk yang tadi kita tentukan. Contohnya, ini pohon indukan alpukat Miki. Oke. Ambil Miki untuk nyambung sini. Nah, jadi ini bijinya terserah. Nah, nanti ada biji lagi, oh ini ada alpukat kendil, ambil tunasnya kendil kita sambungkan di sini. Dan sebenarnya kan kita tadi berbicara kalau di sini tuh bisa tempat belajar orang untuk berbudidaya alpukat hingga proses bisnisnya gitu. Sebenarnya dasar-dasar apa yang harus dimiliki seseorang pemula biar usahanya budidayanya lancar, usahanya juga lancar. Saya dari amal kebaikan yang tadi loh Pak Haji. Tentunya inamal a'malu biniat. Tergantung niatnya dulu. Oke. Jadi kalau niatnya orang itu materi duniawi maka akan sulit menerimanya karena sebuah paket kehidupan itu adalah senang dan susah. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, ingin niatnya adalah ibadah, maka semuanya akan menjadi nikmat. Kita bertani bisa menjadi ibadah, berdagang bisa jadi ibadah, maka niatnya harus betul dulu. Jadi ketika ada idza shadaqal azmu wa dhahas sabilu, jika benar keinginan maka akan terbuka jalannya. Jadi kita ingin bertani ya belajarlah maka akan terbuka jalan. Tapi kalau niat kita separuh-separuh, kesungguhan kita separuh-separuh, hasilnya juga akan separuh-separuh. Oke. Jadi niatnya dulu juga yang harus diperbaiki ya. Iya. Oke, baik. Lalu kalau kita mau berbudidaya alpukat gitu, berapa sih Pak modal yang harus kita siapkan dalam proses budidaya buah alpukat ini? Ini beda orang akan berbeda. Berbeda. Kalau semua harus dihitungkan dengan nominal maka orang tidak akan jadi bertani. Oke. Nah, kalau kita punya modal 1 pohon, tanamlah 1 pohon. 2 pohon, 2 pohon, sesuai dengan kapasitas. Kita bisa mau nanam 1000 pohon nggak punya lahan maka harus cari sahabat silaturahim yang punya lahan bisa ditanami 1000 pohon. Yang penting buktikan kita ini tanggung jawab dan bisa mengemban amanah. Oke. Jadi kalau harus dinominalkan 1 pohon harganya 100.000, kemudian pupuknya 50.000, 150.000. Kalau mau nanam 100 maka harus punya modal 15 juta. Nah, orang nggak punya 15 juta nggak jadi bercocok tanam. Oke. Atau orang modalnya punya 150 juta, lahan ada tanam, habis itu tinggal pergi jalan-jalan, ya nggak bakal panen. Tentunya harus ada perawatan. Ya. Baik. Lalu ini Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai buah alpukat gitu ya, selain manfaatnya luar biasa untuk kulit kita dan segala macam, sebenarnya ada ini nggak Pak yang bisa diolah gitu selain dari buah alpukat sendiri? Kan biasanya kalau kita jual alpukat berupa alpukat, ada nggak di sini diinformasikan bahwa bisnisnya bisa dapat diolah menjadi apa atau menjadi apa? Nah, itulah namanya alpukat itu buah kaya gizi, bikin badan sehat dan kantong berisi. Dia menjadikan kita menarik. Iya. Tadi sudah bisa dikonsumsi segala umur. Kemudian secara fresh banyak bisa diolah, juga bisa diolah itu ada yang untuk minyak alpukat atau avocado oil, Iya. ada juga untuk ekstrak gitu ya. Kemudian ada juga untuk tepung alpukat, ya, untuk kopi alpukat. Kopi alpukat. Nah,
Kemarin alhamdulillah sudah uji coba dan alhamdulillah enak. Cuman terkendala bahan bakunya masih terlalu mahal. Oke, baik. Karena untuk dijual fresh saja masih kekurangan barang. Kopi alpukat. Jadi Iya. dari buah alpukat. Dari buah alpukat. Jadi seperti kopi kita minum Iya, atau ya ada campurannya kopi. Kopi. Tapi rasa alpukatnya ada. rasa alpukatnya ada. Nah, mungkin sahabat tani juga penasaran gitu, pasarnya Pak Haji Agus Riyadi itu kemana aja nih Pak untuk memasarkan buah alpukat? Dulu berawal hanya jualan keliling. Jualan keliling. Maka Anda jangan pernah meremehkan seseorang melihat dari casingnya ataupun apa yang dia lakukan hari ini. Karena dia hari ini kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Seperti apa? Hari ini kita menghina dia, suatu saat mungkin kita sangat butuh bantuan dia. Nah, saya berawal dari jualan keliling, kemudian masuk supermarket, kemudian kirim ke Jakarta. Alhamdulillah dengan adanya media itu masuk majalah Trubus, di SCTV, dan di YouTube itu banyak orang tahu pasar semakin terbuka, baik di Pulau Jawa, kemudian Bali, Sumatera, Kalimantan. Wah, Nah, Sabang bahkan, sampai Merauke nih Pak Haji. termasuk sampai ke luar negeri. Nah, sempat kita nih promosi ke luar negeri. Nah, ini salah satu kiat usaha, maka maksimalkan promosi. Kita jangan minder. Jadi meskipun kita kecil, yakinkan diri kita ini adalah orang besar. Masya Allah. Nah, saat saya masih awal-awal itu ya Iya, di alpukat, merintis alpukat. itu untuk dikirim ke luar negeri, meskipun barangnya mahalnya ya nggak usah bayar gitu. Jadi gengsinya yang gede. Udah ambil aja buat promosi lah. Ternyata peminatnya luar biasa. Pertama di Singapura sampai orangnya bayar itu datang ke sini melihat, Masya cek Allah. lokasi. Nah, suruh dikirim. Ternyata kami ini belum tahu diri. Jadi ternyata Gimana, untuk Pak? bisa ekspor itu harus ada 3 komponen, 3K. Ada apa aja tuh? Kualitas, kuantitas, kontinuitas. Kita baru punya 1, yang 2 Kualitas. belum ada. Nah, karena nggak bisa sebagus apapun produk kita kalau hanya berbicara kualitas, kuantitasnya nggak masuk, kontinuitasnya nggak bisa. Keberlanjutan buahnya gitu ya. Nah, kita diketawain orang. Oke. Nah, akhirnya kita agak mundur kendor. Maka kita ibarat kata perang, kita perkuat dulu Mundur selangkah. mundur selangkah, Tapi jadi nanti buat nah, berlari ke depan gitu ya. oleh karena itu sekarang saya lebih banyak bukan di penjualannya. Di mana, Penjualannya saya sebatas lokal dulu. Saya banyak tawaran kemarin ke Dubai minta sekian puluh ton. Saya mohon maaf belum sanggup daripada Dubai, saya. Pak? Iya. Wah, Jadi kemudian ada juga Erdogan itu mana? Erdogan. Presiden Erdogan itu Turki. Oh, Turki. Oh, ya Allah. Permintaan ke Turki kami juga belum bisa mensuplai. Masya Allah. Nah, karena untuk dalam negeri masih belepotan. Nah, oleh karena itu kami perkuat jajaran ke petani. Akhirnya banyak kita kerjasama dengan petani dari berbagai daerah. Ini alhamdulillah tadi kan kunjungan dari Banjarnegara. Baik. Jadi kita kerjasama dengan desa-desa, dengan kelompok tani. Yang Sumatera aja kita targetkan tahun ini kita tanam 300 hektar insya Allah. 300 Ya. Dan Masya itu tidak Allah. harus beli lahan, Mbak. Modal silaturahim. Wah, sahabat tani modal silaturahim, kita akan berlanjut lagi ke segmen selanjutnya mengenai keresahan milenial. Silaturahmi adalah kunci buat kita bisa bisa menjalin silaturahmi kekerabatan, ditambah kita juga bisa nambah rezeki ya Pak Haji ya. Wah, Masya Allah. Nah, bagi sahabat tani mungkin kaula milenial gitu kan, untuk bersilaturahmi yang umurnya lebih tua atau yang lebih paham, kayaknya mereka agak rendah, maksudnya kurang percaya diri. Bagaimana mengajak sahabat tani untuk percaya diri, belajar silaturahmi ke berbagai tempat dan berbagai narasumber atau mentor? Satu, kita belajar membuka diri. Jadi kita ibarat cangkir ini, kita harus tahu diri kita ini cangkir yang kosong, maka siap untuk diisi. Baik. Siapapun bisa menjadi guru kita. Dan kita harus siap berguru kepada siapapun. Ilmu yang baik kita ambil, yang kita baik kita tumpahkan. Nah, kita bisa menyaring.
Saya ketika di sekolah Baik. itu sahabat saya ada anak-anak kecil karena ngajar SD. Oh, Bapak ngajar ya dulu sebelumnya? Juga juga kalau ada anak TK nangis itu saya bagian Menenangkan. menenangkan. Itu sahabat saya ketika di sekolah. Ketika sore hari saya dengan petani, dengan dagang, itu orang banyak kan di atas usia saya. Bahkan di usia bapak saya. Nah, tentunya orang yang umurnya di atas kita, pengalaman mereka lebih banyak dan kita harus belajar dari mereka. Nah, jadi membuka diri ya. Pertama kalau kita nggak bisa ngomong ya penting silaturahim dulu, kita dengarkan dulu, nanti dengan siapa kita bergaul di situ pola pikir kita akan terbentuk. Dulu ketika saya masa-masa muda, masa-masa nakal, ngumpul dengan geng motor, yang kita bahas adalah tentang balapan sepeda motor. Iya, betul. Ketika kita kumpul dengan ulama, yang kita bahas adalah tentang ilmu agama. Betul. Ketika kumpul dengan petani, maka kita akan berbicara masalah pertanian. Sahabat kita itu yang akan membentuk karakter kita. Jadi harus pintar-pintar memilih lingkungan juga ya buat sahabat tani. Lalu selama berjalannya pusat bibit buah alpukat di daerah Semarang ini, ada nggak sih yang pengen impian atau pencapaian lagi next selanjutnya seperti apa untuk Pusbikatnya? Kalau orang lain itu mohon maaf mengukur kesuksesan seseorang biasanya hanya dari materi, dan bagi kami mohon maaf itu adalah tolak ukur yang sangat rendah. Mereka hanya ngitung omsetnya sekian, kemudian keuntungannya sekian, asetnya sekian, bisa beli ini, pergi jalan sana kemari, itu saya kira sangat terlalu rendah. Pola pikir terlalu terbelakang bagi kami orang seperti itu. Bagi saya adalah apapun profesi mereka, apapun yang dilakukan, ketika dia bisa memberikan manfaat bagi sama, itu yang kami baru berikan apresiasi. Mungkin kita lihat pekerjaannya hanya biasa, penghasilannya biasa, tapi manfaat bagi sesama yang luar biasa, itu saya baru aku dia adalah orang sukses. Kenapa? Kita jadi orang pintar tapi minteri orang lain, tentu akan ada orang yang terdolimi dari kepandaian kita. Terlukai. Ya, kemudian kita jadi orang kaya tapi kita menyombongkan dengan harta kita, tentu ada orang yang kurang nyaman dengan posisi kita ataupun dengan jabatan kita. Jadi sadarlah kita ini dari mana segala sesuatu kita dapatkan dan untuk apa kita pergunakan. Bahwasanya hidup ini hanyalah sebuah proses kehidupan, seperti halnya roda kehidupan. Hari ini kita di atas, sangat mudah Allah membaliknya kita di bawah. Dan ketika hari ini Anda di bawah, jangan berkecil hati, sangat mudah Allah akan membentuk Anda, membalik Anda pada posisi di atas nantinya. Jadi menebar kebaikan, bermanfaat buat orang lain, karena kita nggak pernah tahu posisi kita nanti berada di mana. Kalau untuk harapan apa yang ingin Bapak Haji Agus Riyadi, harapan untuk Pusbikat, untuk pemerintah, atau untuk generasi milenial? Jadi di salah satu visi misi Pusbikat itu adalah menyediakan bibit dan buah alpukat unggulan nasional yang siap bersaing dengan pangsa pasar dunia. Okay. Kita kan mohon maaf ada bibit buah bagus, brandingnya luar negeri, kalau California kah, Bangkok kah. Nah, kenapa kita tidak bangga dengan produk Indonesia? Padahal produk kita kan luar biasa bagusnya. Nah, kita kenalkan, kita yakinkan. Bagaimana mungkin orang lain akan yakin produk kita bagus kalau kita tidak yakin? Betul. Maka kita awali, kita punya produk adalah the best. Indonesia adalah yang terbaik. Maka kita kembangkan, kita perbaiki, kita kenalkan. Nah, maka harapan kami adalah mindset dari anak-anak muda yang mana mereka berpikir untuk mencari pekerjaan, ubahlah untuk menciptakan pekerjaan. Jangan takut, jangan galau untuk menjadi petani, karena petani itu adalah al-fallahu sayyidul biladi wa malikuhul hakiki. Petani itu adalah penguasa tuan negeri kok sampai lupa saya. Sayyid itu penguasa negeri dan raja yang hakiki. Itulah petani. Kita jadi tuan, mohon maaf, apapun profesi Anda tanpa petani Anda akan mati kelaparan. Anda punya uang tapi nggak ada yang dibeli, mau makan apa? Nggak mungkin uang itu akan Anda makan, nggak mungkin semen itu akan Anda makan. Nah, maka kuncinya adalah di petani. Kita jangan galau ketika kita jadi petani. Dan alhamdulillah binikmatilah
kita buktikan Allah itu makanya lewat jalur pertanian hasil kita juga bisa cukup untuk mencukupi kehidupan. Masya Allah, subhanallah. Baik, tetapi kalau peran pemerintah sendiri untuk pembibitan buah alpukat itu seperti apa sih, Pak Haji Agus Riyadi? Kalau saya alhamdulillah silaturahim dengan Dinas Pertanian Kabupaten ataupun Provinsi Jawa Tengah. Nah, Kabupaten Semarang ya khususnya dibina dengan namanya pameran-pameran. Kita ikuti, kita digandeng. Nah, dengan kemudian kita mulai keluar dari kampung, kita kenal dengan dunia luar, kita semakin mohon maaf secara mentalitas agak terasah ya. Oke. Nah, dari situ kita menjadi lebih baik. Nah, harusnya harapan kami sebagai petani ya, dengan dinas itu jangan hanya berpikir proposal. Ini mohon maaf, ketika ada kelompok tani hanya Berfokus pada proposal. proposal, mohon maaf dia mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pengemis. Karena hari ini mikir proposal minta bantuan A, besok bikin proposal minta bantuan B. Tapi jadikan proposal itu sebagai stimulus. Mungkin Anda sangat blank, nggak punya modal. Diberi suntikan mungkin bibit kah, pupuk kah, atau uang kah itu ya, atau peralatan kah. Itu jadikan modal untuk Anda lebih maju lagi. Dan hari ini Anda dibantu oleh pemerintah, anggap itu sebagai hutang budi. Meskipun kita sebagai rakyat punya hak. Punya hak ya. Buktikan suatu saat pemerintah bisa bangga dengan Anda. Nah, jadi jangan selamanya tangan kita ini di bawah. Hilangkan mindset kita jadi pengemis, hilangkan mindset untuk mencari bantuan, tapi tanamkan di dalam hati dan otak kita untuk membantu. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan jadi pengemis proposal. Astagfirullahaladzim. Iya ya, betul sekali. Karena kesannya seperti itu ya jadinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Agus Riyadi SPDI sudah bersedia untuk hadir di podcast ini tadi membahas mengenai alpukat. Terima kasih banyak, kami diterima dengan baik di sini. Dan terima kasih banyak juga buat sahabat Tani yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Febi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.